Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Tuhan izinkan kami semua, saudara-saudara, boleh berkumpul bersama dalam perayaan ibadah Natal keluarga besar Linam Nutu Nufubuni. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan sukacita besar ini Tuhan yang terjadi malam hari ini, biarlah Tuhan terus kerjakan lebih kuat, lebih jauh lagi, secara khusus dalam jam pemberitaan firman Allah. Tuhan tolong kami semua yang hadir, baik keluarga besar dan kami semua yang turut ambil bagian dalam undangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan maksud Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kebenaran-Mu yang tentunya menguatkan kami, yang menasehati kami, yang menuntun kami hari lepas hari, semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami sungguh terbuka. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya jam pemberitaan ini. Urapan dan kuasa Tuhan menguasai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua boleh beroleh berkat dari kebenaran yang Tuhan mau seberangkan bagi kami lewat hamba-Mu ini. Kuduskan kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa menerima firman Tuhan ini. Semua yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-14 menjadi ayat pembuka buat kita semua dalam perayaan Natal malam hari ini. Dengarkan pembacaan firman Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini hari lepas hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema Natal pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini juga merupakan tema nasional atau tema PGI. Artinya semua gereja-gereja yang ada di Indonesia yang tergabung di dalam persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, semua tahun ini menggunakan tema ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merujuk kepada Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 ini, atau tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, maka kita berbicara dua hal. Yang pertama urusan sorga, lalu kemudian urusan di bumi. Kenapa saya bilang urusan sorga? Karena bicara kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, itu berarti di sorga, bukan di ini dunia. Ya saudara, ini berkaitan dengan Tuhan kita, berkaitan dengan Allah kita, berkaitan dengan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dan saudara, kemuliaan bagi Allah atau urusan sorga ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi ini perintah Tuhan. Jadi kalau ada kalimat bilang kemuliaan bagi Allah, itu wajib hukumnya. Yang namanya perintah itu berarti tidak boleh tidak dilakukan. Atau tidak boleh ada opsi yang lain. Tidak boleh ada pilihan yang lain. Itu kata perintah. Jadi kalau dibilang kemuliaan bagi Allah, maka hukumnya wajib buat semua orang Kristen, buat saudara dan saya yang mengaku ikut Yesus, yang mengaku menjadi percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka kita wajib memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin?
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, entah pendeta, entah pejabat, entah saudara orang awam, siapa sah, rakyat jelata, kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, semuanya tidak terkecuali wajib berikan kemuliaan hanya bagi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, urusan yang kedua tadi saya bilang urusan di bumi. Apa urusan di bumi? Urusan damai sejahtera. Ya. Kalau malam ini saya tanya kepada kita semua yang hadir, siapa yang di sini mau damai, tolong angkat tangan. Ya. Mau tiap hari hanya bakal lain. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau tiap hari hanya berperang. Ya, tidak ada. Semua manusia di muka bumi ini mau yang namanya damai. Nah, saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan perintah kemuliaan bagi Allah, tetapi di balik daripada perintah itu, dia memberikan ada sebuah janji. Dia berikan ada sebuah janji, dan janji itu berisi jaminan tentang damai sejahtera yang mau diberikan kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita gabungkan dua bagian ini dalam ayat Lukas pasal 2 ayat 14, maka tidak bisa terpisahkan. Kalau mau mendapatkan saudaraku janji Tuhan, atau mau memperoleh jaminan damai sejahtera di bumi, maka wajib kita harus beri kemuliaan kepada Allah. Sebab tanpa beri kemuliaan kepada Allah, tidak mungkin orang bisa beroleh damai sejahtera. Kalau ada toh damai sejahtera, itu damai sejahtera yang sementara. Kalau toh ada damai sejahtera, itu damai sejahtera palsu. Kalau ada toh itu damai sejahtera yang akan hilang lenyap. Kalau ada itu damai sejahtera yang bisa diukur dengan musim kehidupan. Maksudnya adalah, ya kalau lagi senang, lagi kaya, lagi diberkati, ya dia damai. Tapi kalau lagi masalah, kalau ada dalam musim kesulitan, ada dalam tantangan, ada dalam persoalan hidup, maka damai hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kalau kita memberi kemuliaan kepada Allah, maka damai yang Allah berikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai yang Allah berikan itu damai yang berkualitas tinggi. Damai yang Allah berikan adalah damai yang membuat saudara dan saya bisa mengalaminya di segala musim kehidupan ini. Ada amin? Mari lihat ini ayat. Yohanes pasal yang ke 14 ayat 27. Yohanes 14:27. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu Tuhan mau kasih kita itu damai. Ya. Jadi kalau Bapak Mama Saudara miliki ini damai dari Tuhan, maka damai yang Tuhan beri ini selama-lamanya. Selagi kotong masih ada di ini muka bumi, itu damai son akan hilang dari botong. Selagi botong ada di ini muka bumi, maka itu damai itu akan terus menyertai tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kalau kita tidak miliki ini damai sejahtera, maka saya ulang lagi. Ada waktu-waktu tertentu kita bahagia, ada waktu-waktu tertentu kita damai, ada waktu-waktu tertentu saudara ada sejahtera. Tapi nanti ada masa-masa tertentu, saudara dan saya kehilangan sejahtera, kehilangan damai, kehilangan ketenangan, kehilangan sukacita. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, itu sifatnya sementara, sifatnya akan lenyap, sifatnya akan berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu semua kita yang hadir pada malam hari ini, lewat tema ini, kita diajak untuk memiliki damai sejahtera yang kekal. Tadi saya melihat dalam liturgi yang saudara dan saya pegang, jelas di sana dikatakan, saudara, bahwa kita jangan sampai diselimuti oleh amarah, dendam, perselisihan, peperangan. Wah, itu saudara terkasih dalam Tuhan. Berarti ada sebuah kerinduan damai yang kekal terjadi dalam ini hidup. Tapi siapa bisa jamin itu damai bisa ada dalam ini dunia, saudara? Ini dunia ini kan penuh dengan gonjang-ganjing, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini dunia ini penuh dengan permusuhan. Ini dunia ini penuh dengan berbagai macam kesulitan, tantangan yang tiap hari tidak pernah kunjung selesai.
Lu atasi yang ini, muncul yang ini. Muncul yang ini, atasi, muncul sebelah lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau ketempu damai berdasarkan itu, maka habis ketempu damai. Waktu saudaraku, kita hadapi segala sesuatu yang tadi saya sebut ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan mau janjikan kepada kita lewat peristiwa Natal. Kalau saudara dan saya berikan kemuliaan kepada Allah, maka dia berikan damai yang tidak ada taranya. Yang tidak bisa dibandingkan dengan damai apapun yang kita peroleh di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah kita sudah kasih kemuliaan bagi Tuhan atau belum. Nah, saudara yang terkasih. Dan Tuhan mau supaya kita melakukan itu. Dan kita mesti belajar dari Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat 14 ini tidak berhenti di situ. Tapi ini sebuah rangkaian cerita. Ya, yang saudaraku kita mesti sama-sama lihat. Karena ayat 14 itulah dibilang perintah kemuliaan bagi Allah. Tapi sekali lagi ini cerita tidak berhenti di situ. Ini cerita panjang sampai ayat 17. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk tahu bagaimana kita beri kemuliaan kepada Allah. Kita tidak bisa hanya melihat ayat 14. Sebab kalau kita lihat 14 saja kita lihat perintah. Caranya ke mana? Saudara. Mau lakukan model seperti apa? Sementara Allah di sorga kita di bumi. Saudara, sementara Allah tidak kelihatan, bagaimana kita bisa berikan kemuliaan kepada Allah? Makanya saudara, mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan pada malam ini. Supaya tema ini tidak hanya sekedar jadi tema, tapi sungguh-sungguh kita bisa praktekkan ini kebenaran. Tadi di awal khotbah saya bilang, berbahagialah orang yang mendengar firman, merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Jadi kalau cuma dengar, tapi tidak melakukan, sama dengan omong kosong. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan dengar, tapi tidak renungkan, tidak praktekkan, maka percuma. Dan itu tidak penting bagi kehidupan kekristenan. Dan Tuhan memang tidak mau orang cuma hanya dengar firman, lalu kemudian tidak mempraktekkan. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Kalau saudara perhatikan Yesus khotbah, khotbah dari pasal yang ke-5 sampai di pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. 23, saudara. Setelah dia khotbah habis, dia sambung di ayat 24. Dia bilang begini, saudaraku. Siapa yang mendengar dan melakukan firman, dia seperti orang yang membangun di atas batu. Seperti orang bijak yang membangun di atas batu. Kalau angin datang, banjir datang, melanda rumah itu, dia tidak akan rubuh. Kenapa? Karena dia dengar dan dia lakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau dalam konteks ini kita belajar tentang damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah. Kalau kita tahu melakukan apa yang Alkitab katakan, kemuliaan bagi Allah, maka damai sejahtera yang diberikan kepada saudara dan saya, itu seperti rumah yang didirikan di atas batu. Biar banjir, biar angin, biar badai datang, biar musim berganti, damai itu akan tetap bertahan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, mau kok? Ya saudara. Tapi ada Tuhan tuh son paksa orang. Saudara, jadi kalau kau baca, jangan hanya baca ayat 24 Matius 7. Di ayat yang ke-25, 26, 27, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus kemudian bilang begini, tapi ada orang yang son mau dengar dan son mau lakukan. Son apa? Dia sama kayak orang yang dirikan rumah di atas pasir. Kalau angin, banjir, badai datang hantam itu rumah, maka rubuh. Kalau saudaraku ini kita praktekkan dalam konteks damai sejahtera. Kalau orang tidak mau mendengarkan kebenaran tentang ini, tema ini, maka saudara sedang bikin pilihan. Seperti orang yang bangun rumah, orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Yang kalau angin datang, banjir datang, badai datang, artinya masalah datang, tantangan datang, musim berubah, dia pun damai lari hilang. Makanya jangan heran, ada orang Kristen bunuh diri, ada orang Kristen buang diri di jembatan Liliba. Jangan heran ada orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi ya cerai, ya karena tidak ada damai dalam rumah lain. Tiap hari berkelahi terus, tiap hari baku pukul terus. Nah bagaimana saudara cerai? Saudara, ada orang Kristen akhirnya tidak mau pergi gereja lagi, mundur dari Tuhan. Pergi gereja juga sama akhirnya saudara mau setia lagi. Ada orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya mistik. Tidak lagi percaya kepada Tuhan.
Karena dia pikir tidak ada damai di dalam Tuhan. Padahal kesalahannya adalah tidak mau mendengar dan melakukan kebenaran. Karena itu malam ini, sekali lagi kita mesti tahu apa yang Alkitab katakan. Bagaimana kita beri kemuliaan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk lihat Lukas pasal 2. Setelah ayat 14, ayat 15. Perhatikan, saya bacakan ini ayat. Lukas pasal 2, ayat yang ke-15, Bapak Mama. Saya bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka. Jadi malaikat yang ngomong ini. Kemuliaan bagi Allah. Malaikat yang perintah itu dari Tuhan. Tentu Tuhan yang suruh malaikat. Malaikat datang lalu bilang sama gembala-gembala. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Setelah omong begitu, malaikat pergi tinggalkan mereka. Kembali ke sorga. Malaikat kembali ke sorga setelah kasih perintah. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala-gembala? Lihat ayat 15. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi saudara, saya ulang lagi di pencerita. Jadi malaikat-malaikat datang di padang belantara. Lalu malaikat-malaikat yang kasih perintah dari Tuhan bilang ingat kemuliaan bagi Allah. Maka ada damai sejahtera di bumi. Setelah omong begitu malaikat-malaikat hilang. Naik kembali ke sorga. Saudara. Tapi begitu kembali ke sorga. Ayat itu beritahu kepada kita gembala-gembala itu mengikuti apa yang disebut dengan kemuliaan bagi Allah. Ada sebuah tindakan, ada sebuah respon yang dikerjakan oleh para gembala-gembala itu dengan cara mereka kemudian pergi cepat-cepat untuk menjumpai Maria dan bayi itu. Artinya pergi ke Bethlehem, ke kandang itu untuk melihat siapa Yesus Kristus. Di ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya kasih kesimpulan begini. Kita tidak mungkin bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan tanpa kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya ulang lagi. Kita tidak mungkin bisa kasih kemuliaan kepada Allah tanpa berjumpa dengan Allah. Tapi tadi saya sudah bilang, bagaimana kau bisa berjumpa dengan Allah? Kita tidak mungkin hari ini beli tiket, lalu kemudian terbang dari Kupang ke Jakarta. Jakarta siap-siap menuju ke Yerusalem untuk pergi ke Bethlehem, ketemu Yesus di Bethlehem. Saudara, sebab kalau kita mau pergi ke Bethlehem, ya, saya tanya orang yang pergi ke Yerusalem, saudara, ajak saya untuk pergi Israel. Saya tanya uang berapa yang keluar menuju ke Israel. Dia bilang, Bapak, kita nanti di sana tuh 14 hari. Kalau Bapak mau yang hotel bagus, ya 42 juta. Tapi kalau Bapak mau hotel yang sedikit pas-pasan, ya siaplah 20 juta. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang, biar Bosompi dahulu nanti saja pi nanti. Tapi nanti. Nanti itu maksudnya saudara, ya kalau Tuhan datang pasti kita juga lihat di Yerusalem ya saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, uang segitu banyak, 40-an juta. Saudara hanya mau pergi lihat kandang yang kosong, tidak ada Yesus lagi di sana. Saudara, tetapi apakah kemudian kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus? Apakah kita tidak bisa memberi kemuliaan kepada Yesus dengan mengalami perjumpaan dengan Dia? Kalau para gembala itu mereka pergi ke Bethlehem karena ada Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Maka sekarang saudara dan saya dengarkan baik-baik. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tapi kapan? Alkitab berkata dengan jelas bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti Tuhan itu hadir ketika ada orang yang beribadah, ketika ada orang yang bersekutu, ketika ada orang yang pergi ke gereja. Di sana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada amin? Tapi ada banyak orang Kristen
pemalas pi gereja. Yang malas gereja dong itu yang damai sejahtera hilang terus. Saudara. Ya. Saya selalu katakan, kapal selam orang Kristen itu paling mantap. Kenapa? Karena kapal selam di dunia ini hanya bisa tenggelam 3 bulan muncul. Tapi saudara, orang Kristen jadi kapal selam itu tenggelam di Januari, muncul di Desember. Saudara terkasih. Tapi saya berharap malam ini bukan ada manusia kapal selam di sini. Ada amin? Amin. Cek samping kiri kanan, kamu kapal selam kok? Tidak. Ya saudara, ketong semua mesti jadi orang Kristen yang setia. Kita pi ibadah bukan ketemu pendeta. Kita pi ibadah bukan ketemu saudara-saudara kita, keluarga kita. Kita pi ibadah, Alkitab bilang 2-3 orang kumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di sana. Maka saudara, kita ketemu Tuhan di gereja. Itulah saat dimana kita beri kemuliaan kepada Allah. Kita tidak bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan dengan uang kita. Kita tidak bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan dengan harta kita. Kita tidak bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan dengan apa yang kita peroleh di dunia ini. Tapi waktu kita beri hidup kita kepada Tuhan, waktu kita datang beribadah, di saat itulah kita sedang memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi pagi saya pelayanan di Rutan, kelas 2. Saudara yang terkasih, saya tanya, siapa yang di Rutan baru tahu gereja? Ya, ada banyak orang tahu sebelum pirutan tuh pemalas gereja. Hanya ketemu dia di Paklaru, ketemu dia tuh di Kade. Saudara, 3 gereja sonde. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waduh, kasihan Itu berarti itu orang selama hidup dia makan Tuhan. Dia tidak beri kemuliaan kepada Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan dia makan buang semua. Nah begini baru minta damai sejahtera. Lu mau damai dari mana datang? Saudaraku, makanya banyak orang yang kehilangan damai sejahtera di dunia ini. Makanya jangan heran saudara terkasih dalam Tuhan. Tingkat perceraian di kota Kupang tinggi. Saudara. Tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal kita masuk. Di jalan El Tari itu. Lihat tuh burung tuh. Langsung bilang apa? Wisneno nokan kit. Artinya apa? Tuhan Yesus menyertai kita. Menyertai kita ini yang pemalas ibadat dong ini. Saudara. Rajinlah. Karena kita tidak bisa balas. Tuhan punya berkat kemuliaan yang Tuhan kasih kepada kita ini. Saudara. Kita tidak bisa balas. Kita hanya datang beribadah dengan cara itulah kita beri kemuliaan kepada Allah. Dan waktu kita memberi kemuliaan kepada Allah. Allah tidak biarkan kita. Dia kasih saudara damai sejahtera yang tidak didapat dari uang saudara. Yang tidak didapat dari pangkat, jabatan, kedudukan kita. Kita tidak dapat itu damai. Tapi itu damai dia kasih pardeo kepada kita. Waktu kita tahu berikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu, marilah kita semua yang hadir pada malam hari ini. Keluarga besar, Linam Nutu, Nufu Buni, mari semua ya. Banyak arisan keluarga besar di luaran sana yang saudaraku isinya di dalam bakalai juga. Tidak ada damai di dalam. Ya kenapa? Karena orang-orang isi di dalam sontau pi ibadah nah. Kalau kumpul dengan orang-orang sontau pi ibadah ini potong kepala sakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasti ada kebencian, iri hati. Ya saudara, itu pasti ada di orang-orang begini. Karena memang Tuhan tidak hadir dalam dompung hidup. Jadi son ada damai sama sekali. Tapi orang kalau tahu beribadah kepada Allah. Orang tahu berjumpa kepada Tuhan. Orang tahu saudaraku mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adakah kebencian itu di dalam hati? Adakah dendam itu ada dalam hati? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak akan bertahan karena damai sejahtera Allah lebih besar, lebih berkuasa. Yang akan segera membuat hidup kita lebih tenang, lebih enjoy dalam menghadapi hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu mari semua kita. Perintahnya sederhana. Kalau mau beri kemuliaan kepada Tuhan cukup. Hari Minggu dengar lonceng gereja bunyi. Nah angka Alkitab kopi.
saudaraku. Pi dengar firman, saudaraku. Kalau ada ibadat, perkunjungan di lingkungan, pergi di rayon, pergi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau ada perkumpulan kaum wanita gemit, pergi. Karena di sanalah Anda dan saya beri kemuliaan kepada Allah. Sebab tanpa kemuliaan kepada Allah, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita sekalian. Tidak akan ada damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tancredo Neves, seorang yang pernah mau menjadi presiden di Brasil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ikuti di YouTube. Ya, ada beberapa orang yang meninggal karena saudara menghina Tuhan Allah. Salah satunya itu Tancredo Neves. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang begini, kalau saya mendapat dukungan suara 5.000 kursi, ya, tidak ada yang bisa mendepak saya dari kursi kepresidenan. Saudara, jangankan saudara manusia, Tuhan pun tidak bisa geser beta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara tahu, dia betul dapat dukungan suara yang banyak. Dan dia, saudaraku, mau dilantik menjadi presiden. Tapi tragisnya, 1 minggu apa 1 hari sebelum dia pelantikan, dia, saudaraku, tersedak batuk. Dan kemudian putus napas, meninggal dunia. Saudara yang terkasih, siapa yang mau lebih hebat dari Tuhan Allah? Ya, hidup ini hanya bisa kuat karena ada Tuhan. Hidup ini, saudaraku, hanya bisa diberkati karena Tuhan. Hidup ini hanya bisa, saudaraku, menikmati segala-galanya karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, selesai kita. Mau hebat-hebat apapun, habis kita. Makanya, saudara, jangan lupa pesan Natal tahun 2023 ini. Kemuliaan harus bagi Tuhan. Caranya sederhana. Jangan lupa Tuhan dalam hidup saudara. Dengarkan baik-baik. Jangan lupa Tuhan. Ketika kita lupa Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Ketika kita lupa Tuhan, segala sesuatu akan hilang lenyap. Maka Tuhan menjadi penting sekali di dalam hidup kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Pertama. Kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita beri kemuliaan kepada Allah? Perhatikan firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Mulai ayat yang ke-15, 16, dan 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada kalimat yang penting sekali di dalam teks itu. Yaitu kalimat ini. Saya kutip ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, jadi dong pi Bethlehem itu bukan pi tamasya, pi jalan-jalan, atau pi refreshing. Dong pi itu karena ada firman Tuhan yang suruh mereka pergi. Ya saudara. Ayat yang ke-17 juga mengatakan hal yang serupa. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka itu memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berarti mereka ini juru bicara yang menyampaikan kembali pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh malaikat yang datang di padang belantara itu. Jadi mereka tidak omong sesuka mereka. Mereka tidak omong, saudaraku pikir apa omong itu. Bukan. Tapi apa yang sudah malaikat tadi bicarakan tentang anak itu, itulah yang mereka katakan tentang dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cara beri kemuliaan kepada Tuhan yang kedua adalah kita mesti belajar. Hidup ini bukan apa yang kita suka, tetapi apa yang Tuhan suka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau mau ikut ini gembala-gembala pun suka. Siapa mau pi Bethlehem? Ini potong ada kerja ini. Ada gembalakan domba-domba. Dan ini domba-domba ada di padang belantara. Saudara, di padang belantara ini bukan sama kayak potong padang yang ada di Sumlili, kok di Fatukoa sana. Bukan. Ini padang di sana ada serigala, ada beruang, ada binatang-binatang buas, ada pencuri yang siap akan mencuri ini, saudaraku, domba-domba. Nah, gembala ini dong standby, jaga mati, supaya ini domba-domba jangan sampai dimakan oleh binatang-binatang buas. Tapi sekarang Tuhan kasih perintah soalnya, bahwa kamu harus pergi ke Bethlehem, dan kamu harus ikut apa yang Tuhan katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau mereka mau ikut, mereka punya mau, mereka tidak akan pergi. Karena urusan menggembalakan kambing domba lebih penting dibanding sekedar pergi lihat anak bayi itu. Tapi persoalannya adalah ini perintah Allah. Ini kemuliaan harus kita persembahkan kepada Allah. Dan itu tidak ada pilihan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau gembala-gembala ini mau suka-suka mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin separuh hela bawa domba-domba. Baru mari kita sama-sama pi Betlehem. Ya. Tapi Alkitab tidak pernah catat demikian. Saudara, mereka tinggalkan. Mereka rela karena satu. Karena firman yang mengatakan demikian. Saudara, kemuliaan ini kita hanya bisa beri kepada Allah. Kalau kita bukan ikuti kita pun kemauan, tetapi apa yang Tuhan mau. Kita ikuti yang Tuhan mau, yang Tuhan suka, yang Tuhan bilang itu baru benar, baru kita ikuti. Itu baru namanya, saudaraku, memberi kemuliaan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sederhana, saya kasih contoh. Anda punya anak di rumah, ya. Kita omong lain, dia bikin lain. Saudara yang terkasih, itu kira-kira kita omong apa? Ini anak kurang ajar. Ya saudara, bapak suruh lain, lu bikin lain. Ya, saudara, anak mesti iko bapak pun mau, bukan bapak iko anak pun mau. Saudara yang terkasih, dan ternyata Tuhan menemukan orang Israel pada masa itu. Ya, mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, tapi mereka ikuti yang saudaraku iblis setan katakan. Itu dong lebih suka. Makanya saudara Yesus bilang begini, Bapamu bukan aku, tapi bapamu itu iblis, bapak segala pendusta. Karena engkau melakukan apa yang diinginkan bapamu. Engkau melakukan apa yang dimau oleh setan. Itu yang kau lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kita ini kadang-kadang jadi orang Kristen, tapi kita tidak mau ikut Tuhan pemau, tapi kita pemau yang kita ikut. Saya tadi khotbah di Tofa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tanya sama semua yang hadir. Saya tanya, istri dua itu baik atau tidak, bapak-bapak? Sekarang saya tanya lagi di sini, istri dua itu baik atau tidak? Tidak. Hah? Baik atau tidak? Tidak. Ya, saudara. Sekarang saya bilang, kalau saudara punya istri dua, satu cuci baju, satu memasak, baik atau tidak? Hah? Hah? Baik atau tidak? Hah? Satu mencuci piring, satu memasak. Baik itu mah. Baik, terlalu baik. Itu baru dua. Sekarang bertambah. Istri tiga. Ya saudara, baik atau tidak? Tambah baik. Satu setrika baju, satu memasak, satu kasbaris di rumah. Terlalu enak itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bagi tugas terlalu enak. Ya. Saudara. Tapi pusing. Ada yang bilang tapi pusing. Saudara, kemarin saya nonton di TV. Ya saudara. Ada orang, kita bukan Kristen ya, saudara, karena dia agama lain, dia punya istri 4. Dong pun akur lagi, ya saudara, duduk cerita sama-sama, ya saudara, dong panggil Abi, waktu Abi makan ya, yang satu cepat angkat piring, yang satu sendok nasi, yang satu angkat lauk, pun cepat lagi, enak dia. Abi bilang begini, lihat aja, istri 4 itu menyenangkan bukan? Ya saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau bicara daging, kalau bicara kemauan kita, kesukaan kita, ya enak. Salah satunya bagi tugas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik. Mungkin tadi Bapak bilang sulit itu karena kita uang pas-pasan. Tapi orang yang kaya raya dia bisa saja bilang, enak saya bisa beli ini itu, saya bisa punya rumah besar dan saya bisa punya istri banyak. Saudara. Tapi entah engkau kaya kah, engkau miskin kah, Alkitab berkata dengan jelas, saudara terkasih dalam Tuhan, kekristenan tidak mengakui poligami, hanya monogami. Artinya satu istri sampai mati, satu suami sampai mati. Suka tidak suka, itu firman Allah. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen selingkuh? Bahkan pergi gereja gandeng dia pun selingkuh juga aman. Dia bilang, mari kita pergi untuk hormat bagi Allah Bapa. Hei, lu dan lu pun selingkuh pergi gereja, ini lu mau kasih kemuliaan apa? Mau kasih kemuliaan apa?
Alkitab engkau tentang. Alkitab tidak ajarkan perselingkuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Bahkan ada orang yang pakai alasan kerohani. Ya, saudara. Bapak, apakah salah? Beta lihat mam Tuhan hidup susah. Bayangkan Bapak, dia janda, anak 3 Bapak. Dan anak semua sekolah. Bapak beta juga hati terpukul Bapak. Ya. Tapi cara karmana lah Bapak. Bet mau tolong dia, terpaksa dia kawin dia sudah mah. Hai, itu bukan Alkitab ajarkan. Tidak ada ayat yang mengatakan kalau kau lihat janda-janda susah, kawinlah dia. Maka bantulah dia sepanjang dia masih. Tidak ada ayatnya. Bantu janda ada, tapi kawini janda tidak ada. Saudara, jadi jangan pakai botol pusuka. Bikin benar. Itu kita usah bisa lakukan Tuhan pun mau. Lebih foele sekarang. Saudara terkasih. Untuk ini Indonesia nih. Saudara minta maaf kan masih mayoritas Islam. Sehingga menentang perkawinan sesama jenis. Di negara-negara Eropa sana tuh. Jeruk makan jeruk Pak. Saudara, karena apa? Dia bilang, aduh nikah dengan perempuan ini betul susah. Ayam belum bangun, dong su bangun dahulu. Ayam belum kotek, dong su ribut dahulu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu lu pun suka. Lu pun suka sesama jenis supaya jangan bakal lain. Jangan bertengkar. Jangan beribut dalam rumah. Saudara terkasih dalam. Tapi Alkitab bilang hanya cipta laki-laki dan perempuan. Saudara cipta jenis kelamin yang ketiga bencong. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada. Ayat bencong tidak ada. Bencong itu Tuhan benci ada. 1 Korintus pasal 9 nanti saudara baca. Jangan sesat. Allah benci dengan banci. Saudara. Jadi jangan ada ajar anak banci. Saudara. Alkitab larang itu. Jadi orang Kristen sudah boleh banci. Makanya kita tentang habis-habisan LGBT. Tidak bisa. Lesbi, gay, bisex, transgender. Tidak bisa. Kita mau terima orangnya. Tapi kita benci kelakuannya. Karena Alkitab tidak ajar tentang itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Kita hanya bisa kasih kemuliaan bagi Allah. Kalau kita ikuti apa yang Tuhan suka. Bukan apa yang kita suka. Saudara. Yang kita suka ini terlalu banyak. Yang kita mau ini terlalu banyak. Tapi pertanyaannya itu Tuhan mau kosonde. Saudara. Itu Tuhan inginkan kosonde. Dan itu Tuhan tentu kita mesti sandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. Apa yang kitab suci katakan. Karena patokan kita di Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 bilang begini. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Tidak ada firman potong pun jalan gelap terus. Saudara. Soalnya ada firman potong ke orang buta. Makanya butuh firman Allah. Jadi orang Kristen. Kita semua berpegang kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, kalau saudara berjalan dalam kemauan Allah, kemuliaan pasti bagi Tuhan. Kalau saudara berjalan dalam saudaraku kemauan Tuhan tiap hari, hidup takut Tuhan, hidup berkenan di hadapan Allah, baca Alkitab, apa yang Alkitab omong lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Hidupmu pasti akan mengalami yang damai sejahtera yang kekal. Berkat-berkat yang kekal. Karena kalau Tuhan dimuliakan, damai sejahteranya diberikan buat kita sekalian. Amin, saudara. Amin. Malam hari ini sekali lagi. 2 bagian ini menolong kita sekalian. Jangan lupa. Temanya adalah kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Pulang tiap hari pikir, Tuhan, beta mau kasih kemuliaan bagi Tuhan. Caranya setia, rajin Tuhan. Ibadat rajin. Jangan bolos-bolos, rajin untuk Tuhan. Saudara, karena waktu itu saudara akan terima damai sejahtera dari Allah. Yang kedua, ingatlah baik-baik. Ikuti Tuhan pun mau, jangan yang kita pun mau. Kalau kita pun mau, sekali lagi damai sejahtera hilang. Tapi kalau Tuhan pun mau, damai sejahtera kekal tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara sekalian.